Iya. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, apabila kita dizalimi oleh orang lain, kita tidak membalasnya, tetapi kita merasa sedih dan menceritakan hal itu kepada teman yang bisa kita percayai, apakah hal tersebut masih dikatakan bersabar? Iya. Bismillah walhamdulillah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah. Sekuat apapun manusia itu ada waktunya. Ketika dia muda dia binaraga, ototnya besar, kuat mengangkat beban. Ketika usia sudah 100, anggaplah diberikan 100 tahun, sudah lemah. Ya, ngangkat uang pun tidak sanggup dia, karena sudah stroke. Sehebat apapun orang itu di dunia, kaya raya, ada juga masanya. Ketika sudah tua jadi rebutan anak-anaknya. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Tidak ada yang kekal. Lihat kehidupan di alam itu. Padi, mulai dari menanam, kemudian besar, kemudian keluar bijinya yang menguning, kemudian mulai menunduk, mati juga ujung-ujungnya. Artinya bahwa kita harus yakin bahwa tidak ada zat yang paling kuat kecuali Allah. Tidak ada zat yang paling kaya kecuali Allah. Tidak ada zat tempat bergantung kecuali kepada Allah. Kalau ada orang yang menzalimi kita, kalau ada orang yang menyakiti kita, kalau ada orang yang merobek perasaan kita, maka minta kepada Allah. Yang pertama yang harus ibu lakukan adalah curhat kepada Allah. Jangan yang pertama dilakukan nulis status, Bu. Facebook, Instagram, grup-grup WA, itu tidak bisa apa-apa. Paling tinggi ngasih jempol, atau ngasih jempol ke atas atau ke bawah, atau komentar yang sabar ya gitu. Semoga dimudahkan ya. Itu saja, sebatas itu. Tapi kalau ibu berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajab, Bu, doa itu, Bu, mengetuk pintu langit. Makanya sering saya katakan, kalau ibu tidak suka dengan saya, kemudian saya ketuk-ketuk rumah ibu dari pagi sampai ke pagi, Bu, kira-kira ibu bukakan nggak tuh rumahnya tuh? Ibu nggak suka dengan saya, tapi saya gedor-gedor rumah ibu dari pagi sampai pagi lagi, nggak dibuka, digedor-gedor lagi dari pagi sampai pagi. 1 minggu saya gedor rumah ibu. Ibu buka nggak tuh kira-kira? Pasti buka. Ya mungkin marah-marah, ngapain ke gedor-gedor itu, tapi intinya kan dibuka, Bu, ya kan? Nah, artinya begini, Bu, kalau kepada manusia saja terkadang kita mengetuk-ngetuk dibuka juga. Walillahil matsalul a'la. Tentu kepada Allah itu permisalan yang jauh lebih tinggi dibandingkan manusia. Doa itu mengetuk langit, mengetuk pintu langit. Kalau setiap hari kita ketuk pintu langit itu dengan doa-doa kita, terutama di waktu-waktu mustajab, sepertiga malam akhir ibu bangun, di waktu antara adzan dan qomat ibu berdoa, di waktu hujan ketika turun rahmat ibu berdoa, di hari Jumat setelah asar sampai maghrib ibu berdoa, waktu-waktu mustajab ibu berdoa setiap hari. Mungkin gak Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan doa ibu? Mustahil. Allah itu idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idada. Apabila hambaku bertanya soal aku, katakan aku dekat. Aku yang mengabulkan doa setiap yang berdoa kepadaku. Maka kalau ada masalah, masalah itu datang dari Allah, Allah juga yang akan menyelesaikan. Minta diselesaikan kepada Allah. Minta diselesaikan kepada Allah. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, kana idza hajabahu amrun, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi itu kalau ada masalah besar, Bu, maka dia langsung sholat. Nabi kalau ada masalah besar yang dia tidak bisa keluar dari situ, maka cara penyelesaiannya Rasul langsung sholat, Bu, karena dia tahu wasta'inu bis sabri was shalah.
Mintalah pertolongan dengan sabar, kemudian solat. Setelah ibu sabar dengan kezaliman orang, solat. Maksud solat itu apa, Bu? Karena dalam solat itu ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maknanya kanasta'in? Meminta pertolongan. Supaya setelah solat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melibatkan dirinya untuk menyelesaikan permasalahan ibu. Sebesar apapun masalah, kalau Allah tidak ikut campur tangan, akan sulit diuraikan. Sebesar apapun masalah, kalau Allah ikut campur tangan, pasti akan mudah diuraikan. Apalagi masalahnya kecil. Maka solat, perbanyak solat tahajud, minta kepada Allah, selesaikan masalahnya. Jadi jangan dulu mengadu kepada orang. Ya. Ngadu kepada orang itu untuk mencari solusi. Ya, mengadu kepada orang itu untuk mencari solusi. Ibu ini sudah berdoa kepada Allah, artinya sudah mengambil tawakal. Tawakal itu belum dikatakan tawakal kecuali ngambil sebab, kan, Bu, ya? Boleh jadi itu sebab. Ibu datang ke orang, kemudian mengadu masalahnya, minta solusinya, tapi kepada yang tepat. Jangan pula ngadu sembarang orang. Kalau ibu semua orang diadukan perkara ibu, masalah ibu bukan selesai. Masalah ibu makin tambah, bertumpuk-tumpuk masalah. Jadi hanya mengambil sebab saja, itu pun seperlunya. Boleh, tidak ada masalah. Ya, mengambil sebab kepada orang alim, kepada teman yang baik yang bisa ngasih solusi, bukan untuk mengeluarkan unek-unek kawannya dengar. Ya, tolonglah dengarkan unek-unek saya, tapi saya kan nggak bisa ngasih solusi. Nggak apa-apa, dengerin aja, katanya. Jadi kayak ibu ini membuka aibnya, menceritakan sinetron ibu dalam keluarga umpamanya, kan. Tapi nggak ada solusinya. Buat apa? Takutnya kemudian aib tersebar keluar, akhirnya jadi malu. Malu di hadapan Allah, malu di hadapan manusia. Jadi tidak ada masalah. Dan itu juga masih dikatakan sabar kalau maksudnya mencari solusi, ya, bukan untuk mengeluh, gitu, ya. Bismillah. Apa kifarat dari ingkar dengan sumpah jabatan ketika dilantik, disumpah untuk melakukan ini dan itu, tapi banyak yang tidak dilaksanakan? Kafarah sumpah itu puasa 3 hari berturut-turut, Bu. Kafarah sumpah itu puasa berturut-turut 3 hari, atau kalau tidak sanggup puasa karena sakit atau karena memang tidak sanggup, maka kasih makan 10 fakir miskin. Nah, itulah kafarahnya orang sumpah. Wallahu alam. Ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.